Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi di channel gua Mekanik Rantau bersama gua Habibis. Semua mudah kalau tahu caranya. Ini karena hari pertama gua ada di rumah, caranya nggak enak kalau gua pakai bahasa gua. Ini hari pertama aku ada di rumah ya. Kegiatan apa aja sih yang aku lakuin di rumah itu untuk pertama kali hadir di rumah, karena bapakku udah tua, udah sepuh, udah sakit-sakitan, dan sekarang udah disuruh ngurusin ini. Nih kalau kalian lihat, ini aku ada di kebun sawit. Ini punya bapakku ya. Yang pertama aku lihat, karena waktu sebelum aku berangkat, yang waktu habis tahun baru, aku sempat nyuruh orang bikin jalan. Ini tapi bukan yang ini ya, bukan yang jalan di depan ini. Ini jalan biasanya buat orang ngeluarin hasil panennya dari kebun yang sebelah sana tuh. Kan di sebelah sana ada kebunnya orang, tapi ini kan lewatin tanah bapakku, jadi izin sama bapakku disuruh, nggak apa-apa katanya. Nah kayak gini ini ya, namanya saling membantu dan saling pengertian, tenggang rasanya ada gitu. Kalau di kampung tuh enaknya kayak gitu. Kalau umpama jalan yang aku nyuruh bikin tuh yang di sebelah sana. Nah, kita lihat yuk. Nih kali ini aku ditemani sama temanku Rofi. Hey. Hai. Halo. Kamu kok ngikut aku hari ini? Ya, Karena gak ada kawan. Gak ada kawan. Sepi ya guys. Di desa sepi. Di kampung tuh sepi. Ini lumayan lah, hampir 2 hektar di sini. Ini punya bapakku ya, bukan punya aku. Aku sebagai anak cuma suruh ngelola aja. Hampir 2 hektar. Tuh. Ini karena habis panen itu, tapi juga udah ada yang matang juga di atas nih. Di bawahnya juga udah ada yang rontok. Ini sebentar lagi kayaknya udah mau panen lagi, karena sawit masa panennya tuh cepet ya guys. Sawit itu paling lama 21 hari, 2 minggu sih rata-rata nih buah sawit, kalau yang pengen lihat kayak gitu ya. Tuh ini namanya buah sawit. Pi, kamu tadi kerjaannya ngapain sebelum ikut aku sini? Bangunan. Ya karena kalau di kampung kayak gini ya guys. Jadi kalau nggak bangunan ya ke kebun kayak gitu. Ini karena udah mau masuk musim panas, habis musim hujan ya. Ini tempo hari aku nyuruh orang itu bikin jalan tuh dari deretan sini nih. Nah, nyuruhnya lewat sini. Nah ini jalannya udah mulai ada, tapi ini ketutup karena habis musim hujan, jadi rumput-rumputnya kan numbuh nih. Aku nyuruh bikinnya dari sini. Ini udah dibikinin sih. Ini kan ada jalan. Ini buat jalan angkong aja. Ini yang bekas galian di pinggir-pinggir situ. Ya kan? Ini ada jalurnya kalau kalian lihat ke sana. Ini ada jejaknya. Dilurus ke sana. Jadi aku harus tahu apa nanti langkah ke depannya. Apa yang harus aku lakuin di rumah ini buat ngisi kegiatan sehari-hari, karena aku juga belum kerja kan, belum ada kegiatan. Nih jalanannya kayak gini. Ini buat jalan angkong kalau orang lagi ini ngangkutin sawit buat ditumpuk di tempat nimbangnya di sebelah sana, biasanya kayak gitu. Ini jalannya kayak gini. Ini juga bentar lagi udah mau mupuk juga. Tuh sawit-sawitnya ada di atas. Ini udah suasananya udah sore ya guys. Jam berapa? Jam 3-an. Ini jalanannya. Jalanan lebar setapak lah ini. Yang penting bisa buat angkong lewat, maksudnya buat ngangkut kelapa sawitnya. Nih, kalau yang banyak rumput yang di sebelah sana tuh di ujung, itu punya orang udah. Ini jalanannya kayak gini. Buat lewat. Jadi kalau hujan tetap aja sih becek, cuma ya minimal ini bisa mempermudah orang yang panen buat ngangkutin hasil panennya dibawa ke tempat nimbang. Bukan dibawa ke tempat nimbang, tempat nimbangnya ditaruh di tempat. Kalau ini nimbang buahnya dikumpulin di satu tempat, jadinya tempatnya kan sebelah situ tuh.
di sini. Biasanya di ujung sini naruhnya. Sepi banget ya guys. Pokoknya selamat hari raya Nyepi, karena harinya selalu sepi di sini. Selamat hari raya Nyepi, karena hari-hari yang selalu sepi. Nih biasanya ditumpuk di sini, dan di situ langsung nanjak, posisinya nanjak tuh kayak gitu. Mobilnya ntar ngadep ke sana, udah gitu putar balik buat nimbang yang di atas. Biasanya sih kalau di sawit punya bapakku itu nimbangnya di dua tempat, satu di sini, yang satu lagi ada di atas sana. Tuh ada sawit lagi tuh di atas. Soalnya bentar lagi mau panen ini, berapa hari lagi kemungkinan ya. Ntar keseruan panennya ntar mungkin bisa tak recordin. Hanya dia temanku di rumah ya, cuma dia paling ntar, sama selain sama si Nuril sama si Gareng. Ada Gareng temen gue, Pak Puno, itu temanku dari kecil, Gareng namanya. Ini jadi di sini tuh komoditi utamanya kalau dari kampungku tuh ya sawit, karet, singkong kayak gitu-gitu. Jadi aku udah lihat jalannya udah jadi. Ini paling bentar lagi, ini paling kalau nggak nyemprot, karena gini ya guys, rumput-rumput yang ada di ini sekitaran kelapa sawit ini tuh sebenarnya harus bersih, karena nanti dia buat nyebar pupuk di sekitaran ini kan, itu dibikin gundukan-gundukan kayak gitu. Itu maksudnya biar kalau pas mupuk, pupuknya tuh nggak nyebar. Jadi di lahan tempat numpuk pupuknya itu harus bersih. Nih jadi tak lanjutin ya. Jadi rumput-rumput yang di pinggiran sawitnya itu harus bersih ya guys. Jadi pas waktu mupuk, jadi pupuknya itu kandungan-kandungan pupuknya nggak kesedot sama itu rumput-rumput sama gulma-gulmanya kayak gitu. Ini udah deket di penimbangan yang kedua, tempat lokasi kalau numpuk hasil buah panennya. Nih kelapa sawit gua ada yang mati guys. Ini biasanya nih punya orang juga udah pada tinggi-tinggi. Nih sawitnya udah pada sawit besar semua. Ada Mbah Diro, itu ada teman. Ada Mbah Jarot. Nih biasanya nimbangnya lokasi keduanya di situ tuh. Ini sebenarnya harusnya bersih juga sih batang-batangnya, soalnya dia jadi kayak jatuhnya kayak parasit gitu. Cuma nggak apa-apa sih, cuma nggak terlalu kayak rumput-rumput yang di bawah. Soalnya rumput-rumput yang di bawah itu kalau emang beneran istilahnya kalau orang sini bilangnya bongkor. Bukan bongkor. Jadi kalau umpama banyak rumputnya, nanti pas waktu mupuk, pupuknya selalu habis dan buahnya tuh malah nggak maksimal guys. Jadi malah sawitnya nggak terlalu besar-besar gitu, malah jarang-jarang bisa buahnya. Nih lokasi penimbangan kedua. Kalau ini di situ punya orang. Ini kan cuma dibatesin sama jalan. Ini jalan buat lewat mobil. Tuh sawit-sawit yang udah bekas ditimbang. Nih, sekali lagi tak liatin nih kelapa sawit kayak gini. Ini sawit ya guys, bukan buah kurma. Ada yang bilang mirip kurma, buah sawit. Untuk di kebun yang lain mungkin nggak tak recordin, tapi yang jelas aku udah ngeliat keadaannya ya harus sama perawatannya, karena bentar lagi udah mau masuk musim pupuk. Musim pupuk nih, sawit yang buahnya udah kopong kayak gini. Dia busuk, sawitnya kurang sehat atau kelamaan waktu panennya jadinya udah lewat, jadi buahnya tuh udah rontok, udah busuk duluan, rontok ke bawah, jadinya nggak ditimbang ya kayak gitu, dibiarin di bawahnya biasanya. Soalnya nanti dia kalau membusuk itu jadi kayak pupuk kompos gitu ya. Kalau di kebun yang lain nggak tak recordin lah,
Soalnya sama aja sih perawatannya, ini emang harus jatahnya nyemprot, habis itu siap-siap buat mupuk. Jadinya aku harus ekstra kontrolnya. Biarpun bukan aku sendiri yang ngerjain ya, harus nyuruh orang gitu. Ini ada sawit sulaman. Ini tadinya mati, udah disulam tapi. Ini jalan yang tadi, yang punya orang yang lewat kebun bapakku. Di ujungnya sana tuh guys, ada paritnya. Dulu zamanku kecil itu paritnya lumayan. Di sini karena dulu tanamannya padi sebelum ini, sebelum musim kelapa sawit. Sekarang jadi kampungku banyakkan sawit, sawah-sawahnya ditanemin ya. Di sana juga masih ada kebun sayurnya orang tuh. Kelihatan dari jauh nggak tuh yang di ujung sana? Cuma nggak terlalu kelihatan ini. Ini ada paritnya. Ini dulu banyak ikannya guys, banyak ikan gabus, banyak ikan betoknya. Ini biasa dulu tempatku mancing di sini. Ini dulu lebar paritnya, lumayan dalam juga. Sekarang lama-lama kesedot airnya sama sawit. Airnya masih bersih guys. Ntar kapan-kapan mancing lah ya. Ini banyak ikan gabusnya guys di sini biasanya dulu. Kalau pas musim banjir ini kan airnya biasanya rada naik lah, ada semata kaki airnya. Itu yang di sebelah sana itu kebun karet. Oke ya guys, cukup sekian lah jalan-jalan di kebunnya hari ini. Dan tak tutup lah vlognya. Semoga itu tadi sedikit penjelasan tentang kebun sawit ini bermanfaat buat kalian ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dariku mekanik rantau. Semua mudah kalau tahu caranya. Bye bye.